Polisi tampan menolong nenek pemulung yang kelelahan. Ternyata dia adalah ibu kandungnya. Pagi baru saja membuka lembaran harinya ketika matahari menyelinap di balik celah-celah gedung tua di pusat kota. Jalanan belum terlalu ramai. Hanya lalu lalang pedagang sayur yang tergesa dengan gerobak mereka. Udara masih menyimpan sisa dingin malam, tapi sinar yang mulai menghangatkan aspal memberi isyarat bahwa kota akan segera terjaga sepenuhnya. Di ujung persimpangan, berdiri seorang pria berseragam lengkap, mengenakan topi pet dan sepatu hitam mengkilap. Dialah Dodit, seorang polisi muda yang dikenal bukan hanya karena wajahnya yang menarik, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Dodit menyapu jalanan dengan pandangan awas. Ia berdiri tegak di bawah tiang rambu lalu lintas. Tubuhnya siap siaga seperti pelindung kota kecil ini. Tapi yang membedakan Dodit dari polisi lain bukan hanya postur atau kerapian seragamnya, melainkan sorot mata yang jernih, yang memancarkan ketulusan dari seseorang yang tidak pernah bermain peran. Beberapa pengendara sepeda motor yang melintas sempat mengangguk hormat. Seorang ibu-ibu penjual nasi uduk di dekat situ bahkan dengan semangat melambaikan tangan dari kejauhan. Dodit tersenyum dan membalas ramah. Bagi masyarakat sekitar, Dodit bukan sekadar polisi penjaga jalan, tapi juga tempat bertanya, tempat curhat, bahkan terkadang penolong untuk urusan yang tidak pernah masuk laporan resmi. "Pak Dodit, kopi pagi." "Ya," seru seorang tukang ojek yang mangkal di pojok jalan. "Masih pagi, Kang Raji. Jangan-jangan belum sarapan juga itu?" jawab Dodit sambil menerima kopi hitam hangat yang disodorkan. Obrolan ringan semacam itu bukan hal aneh di sekitar pos Dodit. Ia membaur tanpa mencairkan wibawanya. Rekan-rekan sejawatnya sering heran, bagaimana pria yang begitu muda dan baru 3 tahun jadi anggota bisa dengan mudah diterima masyarakat tanpa harus memaksakan kuasa. Di sela tugasnya mengatur lalu lintas, Dodit menyempatkan diri memeriksa dokumen kendaraan, membantu seorang ibu tua menyeberang, bahkan memberi senyuman kecil pada anak-anak sekolah yang melintas dengan seragam lusuh. Bagi Dodit, semua itu bukan beban. Ia menganggapnya sebagai bagian dari doa masa kecilnya yang kini terjawab satu persatu. Dulu, di masa-masa awal remajanya, Dodit tumbuh di sebuah panti asuhan sederhana yang terletak agak jauh dari pusat kota. Ia tidak tahu siapa orang tuanya, dari mana asalnya, bahkan nama lengkap aslinya. Yang ia tahu hanyalah nama, Dodit, yang diberikan oleh pengurus panti saat mereka menemukannya di depan gerbang pada suatu malam hujan. Waktu itu, Dodit hanya dibungkus dengan selimut tipis dan sebuah kalimat pendek di secari kertas. "Jaga anak ini, dia anak baik." Kertas itu masih disimpannya hingga sekarang, terlipat rapi di dalam dompet dinasnya. Bagi sebagian orang mungkin hanya sampah emosi, tapi bagi Dodit, itu adalah satu-satunya jembatan antara dirinya dan masa lalu yang kosong. Meski tak punya banyak kenangan keluarga, Dodit tak tumbuh menjadi pribadi yang getir. Ia memilih menjadi harapan bagi orang lain. Bagi dia, jika dunia telah memberinya luka, maka ia akan membalasnya dengan kebaikan yang terus-menerus. Mungkin itu sebabnya dia tak pernah keberatan bila ditugaskan di area jalan yang dianggap remeh oleh sebagian rekan kerjanya. "Dot, kamu yakin gak mau minta dipindah ke bagian penyelidikan? Kamu punya potensi, bro," ujar Bagus, salah satu rekan dinasnya. "Nggak usah, di sini saja. Aku suka ketemu banyak orang. Lagian kalau semua orang pengin di dalam kantor, siapa yang mau jaga jalan?" jawabnya kalem. "Ya tapi kan, masa seumur hidup ngatur lampu merah?" Dodit tersenyum. "Kalau itu bikin orang sampai rumah dengan selamat, nggak apa-apa." Pagi itu, saat jam tangan menunjukkan pukul 7.15, Dodit kembali mengamati jalan. Mobil-mobil mulai padat. Klakson bersahutan. Beberapa pejalan kaki tampak tergesa di trotoar. Lalu pandangannya terhenti pada satu sosok yang berbeda. Seorang nenek tua mendorong gerobak kayu yang nyaris runtuh. Di dalamnya penuh dengan barang bekas, botol plastik, kardus, kaleng, bahkan pakaian sobek yang entah dari mana dikumpulkan. Gerobaknya berat, terlihat dari bagaimana tubuh sang nenek agak membungkuk, punggungnya bergetar, dan tangan keriputnya menggenggam kayu penggerak sekuat mungkin. Dodit mengamati. Dari jauh dulu, nenek itu memakai topi lusuh. Wajahnya hampir tak terlihat tertutup kain.
Langkahnya lambat, terhuyung, seolah setiap meter adalah perjuangan. Orang-orang melewati nenek itu begitu saja. Ada yang sekadar melirik, ada pula yang tampak terganggu dengan keberadaan gerobak besar yang memenuhi trotoar. Ia berjalan dari arah pasar lama menuju perempatan. Langkahnya mulai goyah saat sampai di trotoar depan pos Dodit. Dodit memperhatikan dengan lebih seksama. Wajah nenek itu tampak pucat. Napasnya memburu. Tangan kirinya meremas sisi gerobak, sementara tangan kanannya berusaha menopang tubuh yang hampir limbung. "Nek," panggil Dodit cepat sambil berlari kecil menghampiri. Langkahnya tak sampai 2 meter ketika tubuh nenek itu terdorong ke samping dan jatuh perlahan. Dodit sigap menangkap pundaknya agar tak terbentur trotoar. Ia mengangkat tubuh ringkih itu dan memapahnya ke bangku panjang yang biasa dipakai untuk warga istirahat. "Nek, dengar saya? Nenek haus? Pusing?" tanyanya sambil membuka tutup botol air mineral dan menyorongkannya ke mulut sang nenek. Nenek itu hanya mengangguk pelan. Dodit menyeka peluh di dahi si nenek dengan sapu tangannya sendiri. Napas sang nenek mulai stabil, tapi matanya tetap terpejam. Dodit membuka seragam luarnya, menyelimuti tubuh nenek yang menggigil pelan. Beberapa orang mulai mendekat, ingin tahu. Tapi Dodit hanya melambaikan tangan halus, meminta mereka tidak berkerumun. "Siapa namanya, Nek?" bisiknya perlahan. Perlahan sang nenek membuka mata. Pandangannya buram, tapi menatap Dodit dengan tatapan yang ganjil, seolah mengenal, tapi takut mengaku. Tangannya yang keriput menyentuh dagu Dodit perlahan, lalu menjauh lagi. "Saya Yuyun," jawabnya pelan. Dodit mengangguk. Nama itu belum pernah ia dengar sebelumnya, tapi entah mengapa suara itu terasa asing sekaligus akrab di telinganya. Ia menatap wajah nenek Yuyun lebih lama. Ada sesuatu yang menggetarkan dada. Tatapan itu, garis senyumnya, lekuk mata yang meski redup, terasa menyimpan cerita panjang. "Nenek tinggal di mana?" tanya Dodit. "Di belakang pasar lama, dekat jembatan kecil," jawabnya putus-putus. Dodit membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebatang coklat. "Nek, coba ini dulu. Gula bisa bantu nenek pulih." Nenek Yuyun menolak pelan, tapi Dodit bersikeras. Setelah beberapa saat, sang nenek mulai lebih tenang. Duduknya tegak, tangannya mengusap kain bajunya yang penuh debu. Dodit melihat gerobak nenek yang terbengkalai di ujung trotoar. Ia berjalan menghampiri dan mulai mendorongnya ke sisi aman. Ia membersihkan sedikit permukaannya lalu kembali ke sisi nenek. "Gerobaknya saya amankan." "Ya, Nek. Sekarang lebih baik nenek istirahat sebentar," katanya lembut. Nenek Yuyun menatap Dodit. Tatapan itu lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ada getaran dalam pupil matanya yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun yang melihatnya. Seolah ia sedang menahan sesuatu yang tak sanggup diungkapkan. Dodit tidak banyak bicara lagi. Ia duduk di samping sang nenek, membiarkan udara pagi membungkus keheningan. Detik bergulir tanpa banyak suara. Hanya hembusan angin yang membawa sisa wangi bunga dari taman kecil di seberang jalan. Tanpa sadar, Dodit menatap langit dan membatin. Apa rasanya punya ibu? Apa rasanya dipeluk sebelum berangkat sekolah? Apa rasanya dimasakkan makan siang dan ditanya sudah makan atau belum? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah ia jawab sejak kecil. Di sampingnya, Nenek Yuyun juga menatap lurus ke depan. Jemarinya saling menggenggam, bergetar pelan. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. "Tuhan, andai boleh, izinkan aku dekat dengan anakku walau hanya satu kali dalam hidupku." Dan mereka duduk di sana, dua jiwa yang terpisah oleh puluhan tahun, duduk berdampingan tanpa tahu bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka berasal dari sumber yang sama. Tapi waktu belum mengizinkan keduanya tahu. Masih ada banyak hari dan perjalanan yang harus dilewati. Dan keduanya tidak menyadari, pagi itu adalah awal dari segala yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di sebuah sudut gang sempit dekat pasar lama, suara gesekan kayu dan roda karatan terdengar serak dan berat. Bukan suara mesin, bukan pula derap kendaraan umum, melainkan suara dari sebuah gerobak sederhana yang sudah rapuh dimakan usia. Di baliknya, sepasang tangan renta menggerakkan kayu penopang itu dengan perlahan namun gigih.
Wajah sang pemilik gerobak, Nenek Yuyun, menyiratkan kelelahan yang tak bisa ditutupi. Meski ia tetap berusaha menjaga langkahnya tetap seirama dengan denyut pagi yang sudah mulai padat. Tubuhnya kecil, kurus, dan tampak membungkuk. Dari kejauhan, ia mungkin terlihat seperti sekadar siluet tua di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak peduli. Tapi bagi mereka yang cukup lama mengamati, gerak tubuh itu menyimpan ketekunan yang luar biasa. Seolah hidup tak pernah benar-benar memberinya waktu untuk berhenti. Langkah demi langkah, ia menyusuri pinggiran pasar yang masih lengang. Para pedagang baru saja membuka lapak. Beberapa dari mereka menoleh sebentar lalu kembali sibuk dengan tumpukan sayur dan buah. Ada yang mengenal Yuyun, ada juga yang hanya mengangguk sopan lalu berlalu. Kehadirannya seperti bagian tetap dari lanskap pagi kota ini, dikenal, tapi jarang benar-benar diperhatikan. Gerobaknya tidak mewah. Terbuat dari papan bekas yang disambung dengan paku karatan dan tali rafia yang membelit di sana-sini. Roda sebelah kanan sering macet, membuat gerobak berjalan miring. Tapi Yuyun tak pernah mengeluh. Ia bahkan menamai gerobaknya, teman. Baginya, benda reot itu adalah saksi bisu dari perjuangan panjangnya menjalani hidup sendirian. Setiap pagi, sejak fajar belum sempurna membelah langit, Nenek Yuyun sudah keluar dari kontrakan kecilnya di pinggir kota. Letaknya cukup jauh dari keramaian, di ujung jalan becek yang jarang dilalui orang. Rumah kontrakan itu hanya seluas 4x5 meter, berdinding tripleks dan beratap seng bocor. Tak ada perabot mewah, hanya satu tikar tipis, sebuah kompor gas kecil, dan beberapa kantong plastik besar berisi barang bekas yang belum sempat dijual. Yuyun tinggal sendiri, tidak ada anak, cucu, atau kerabat yang menemaninya. Kalau sakit, ia hanya mengandalkan warung sebelah untuk membelikan obat. Jika tidak punya uang, ia cukup menahan diri. Kalau lapar, ia rebus air dan minum banyak-banyak supaya perutnya merasa kenyang. Dulu, ia pernah punya keluarga. Seorang suami yang ia nikahi karena dijodohkan, dan seorang anak laki-laki yang harus ia tinggalkan demi keselamatannya. Tapi semua itu sudah terlalu lama terkubur dalam kabut penyesalan. Nama anak itu masih ia ingat, meskipun wajahnya telah samar. Dodit, nama yang dulu ia bisikan setiap malam sebelum tidur. Nama yang masih sering muncul dalam mimpinya, seolah Tuhan tak pernah benar-benar mengizinkannya melupakan. Hari itu, seperti biasanya, Yuyun mulai dari sisi barat pasar, mengumpulkan botol-botol kosong dan kaleng bekas dari tong sampah yang tidak dijaga. Ia mengenal tempat-tempat mana saja yang bisa memberi hasil, dan mana yang sebaiknya dilewati. Ada beberapa pedagang yang dengan baik hati menyisihkan kardus untuknya. Mereka tahu, meski renta, Yuyun tidak pernah meminta-minta. Ia bekerja, walau dengan tubuh yang rapuh dan langkah yang ringkih. "Nek Yuyun, ini kardus buat hari ini," kata seorang penjual roti. "Terima kasih, Nak. Semoga daganganmu laris." "Ya," balas Yuyun sambil tersenyum. Meskipun hidupnya sulit, senyum Yuyun tak pernah benar-benar hilang. Ia percaya, memberi senyum adalah cara terakhir seseorang menunjukkan bahwa hidup belum berhasil mengalahkannya sepenuhnya. Sekitar pukul 8 pagi, terik matahari mulai terasa membakar kulit. Gerobak Yuyun sudah penuh separuh. Tapi ia belum ingin berhenti. Hari itu, ia bertekad mengumpulkan lebih banyak. Ada tunggakan listrik yang belum dibayar 2 bulan. Kalau diputus, ia tidak punya penerangan malam. Namun, tubuhnya tak selaras dengan niatnya. Lutut kirinya mulai ngilu. Punggungnya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Dadanya sesak karena terlalu lama mengangkat beban. Langkahnya melemah ketika ia mulai menyusuri trotoar besar menuju arah pos polisi. Di depannya, kendaraan saling bersahutan dengan suara klakson. Debu beterbangan dari jalanan yang baru disapu separuh. Cahaya matahari menimpa langsung ke wajahnya, membuat matanya menyipit. Ia mencoba berhenti sejenak, tapi trotoar tidak memberi tempat untuk duduk. Tidak ada kursi, tidak ada bayangan pohon. Gerobaknya mulai berguncang karena beban yang berat. Ia menahan tangannya di pinggir gerobak, berharap bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun tubuhnya tak kuat. Keringat membanjiri wajahnya.
Pandangannya berkunang. Ia sempat melihat sosok pria berseragam dari kejauhan, tapi semuanya tampak buram. Ia merasa dunia berputar pelan. Nafasnya tersengal. Tangan kirinya lemas. Kakinya bergetar. Hingga akhirnya, tubuhnya rebah ke samping, menabrak sisi trotoar. Semua suara mendadak hilang. Tidak ada kendaraan. Tidak ada teriakan. Hanya detak jantung yang berdentam keras di telinganya. Ia tidak tahu berapa lama ia akan pingsan. Ia tidak peduli apakah orang akan menolongnya. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia terlalu lelah hari itu. Dalam sekejap, ia seperti kembali ke masa lalu. Kepada malam saat ia berdiri gemetar di depan gerbang panti asuhan, menggendong bayi kecil dalam selimut tipis. Hujan turun deras malam itu. Jalanan sepi. Ia hanya berani membisikkan nama anak itu sebelum menaruhnya dan pergi berlari tanpa menoleh. "Dodit, maafkan ibu." Bisikan itu hanya bergema dalam pikirannya sendiri. Ia tak tahu bahwa puluhan meter dari tempatnya jatuh, seseorang telah berlari menghampiri. Sosok yang pernah ia tinggalkan di tengah malam yang sama gelapnya seperti rasa bersalah yang selalu membuntuti hidupnya. Dodit tidak menunggu aba-aba. Begitu tubuh renta itu jatuh ke sisi trotoar, ia langsung berlari menghampiri tanpa memedulikan helm lalu lintas yang masih ia kenakan. Langkahnya panjang, penuh kepanikan, meskipun wajahnya tetap tenang seperti biasa. Beberapa pengendara sempat menoleh, tapi tak ada yang benar-benar turun tangan. Di tengah panas yang membakar dan suara kendaraan yang membising, hanya Dodit yang menekuk lututnya dan menopang tubuh nenek itu. "Nek, dengar saya?" Nenek bisa buka mata. Tubuh itu lemas. Napasnya pendek-pendek. Wajahnya pucat. Tangan keriputnya menggigil seperti daun kering yang diterpa angin. Dodit menoleh cepat ke arah pos kecil tempat ia bertugas. Ia berlari kembali hanya untuk mengambil botol air minum dari ransel dinasnya, lalu kembali ke sisi si nenek. Dengan hati-hati, ia menyentuh bahu nenek itu, menepuknya perlahan. Tangan satunya menyodorkan tutup botol berisi air ke bibir sang nenek. Pelan-pelan, "Nek, minum dulu." Nenek itu membuka mata. Pandangannya berkabut. Tapi ia merasakan sentuhan yang tak asing. Bukan karena ia mengenali orang itu, melainkan karena kelembutan itu mengingatkannya pada sesuatu yang lama hilang. Ia mencoba mengangkat tangan, tapi tak kuat. Dodit membantunya perlahan hingga seteguk air mengalir melewati tenggorokan yang kering dan nyaris membatu. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dodit mengangguk, menahan napas yang berat. "Istirahat dulu. Jangan dipaksakan. Gerobaknya nanti saya bantu." Ia meletakkan tubuh sang nenek bersandar pada gerobak. Kemudian ia melepaskan jaket luar dari seragamnya, melipatnya dan menaruhnya sebagai alas punggung. Mata Dodit bergerak cepat, memastikan tak ada luka atau cedera. "Nenek kelelahan?" tanyanya lagi. "Iya, Nak. Saya cuma ingin jual barang hari ini. Listrik belum bayar." "Tenang, nanti saya bantu. Tapi sekarang duduk dulu." Nafasnya atur. "Ya." Nenek Yuyun mengangguk. Wajahnya mulai kembali merah muda, meskipun garis letihnya tetap nyata. Sambil duduk perlahan, ia menatap pria berseragam yang tengah sibuk membenahi barang-barang jatuh dari gerobaknya. Ada sesuatu dalam cara pria itu menata botol plastik dan menyusun kardus. Penuh hormat, tidak asal, dan tidak jijik. Bahkan ketika Dodit harus menyentuh botol yang masih bau, wajahnya tetap tenang dan tangannya tetap sigap. Itu yang membuat Nenek Yuyun tercekat. Ia menatap wajah polisi muda itu. Rambutnya hitam tersisir rapi. Rahangnya kokoh. Kulitnya sawo matang bersih. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Yuyun, melainkan tatapan mata itu. Jernih, lurus, tidak menghakimi. Dan, entah kenapa, terasa seperti tatapan yang pernah ia lihat puluhan tahun lalu. Tatapan seorang bayi yang ia tinggalkan dengan penuh luka hati. "Namanya siapa, Nak?" tanyanya perlahan. "Dodit." "Nek, saya tugas di pos ini setiap pagi." "Dodit," gumamnya, hampir tak terdengar. Dodit menoleh, sedikit tersenyum.
Nenek tinggal di mana? Kontrakan kecil, di belakang pasar lama. Dodit mengangguk. Jauh juga. Nenek jalan dari sana ke sini sambil dorong gerobak. Sudah biasa, nak, kalau nggak kerja, nggak makan. Perkataan itu membuat Dodit terdiam sejenak. Ia ingin berkata bahwa hidup tidak semestinya sekeras itu untuk orang seusia nenek ini. Tapi ia tahu, kalimat seperti itu tidak akan mengubah keadaan. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah memastikan bahwa siang itu, si nenek tidak perlu lagi merasa sendirian. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Kendaraan lalu lalang di belakang mereka. Tapi di trotoar itu, waktu terasa melambat. Nek, saya boleh tanya sesuatu? Boleh. Maaf sebelumnya, tapi apakah nenek pernah punya anak? Pertanyaan itu datang begitu saja. Dodit sendiri tidak tahu kenapa ia bertanya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal sejak pertama kali memandang wajah sang nenek. Rasa seperti kehilangan yang tak tuntas. Nenek Yuyun terdiam. Ia menunduk. Jari-jarinya saling meremas pelan. Hatinya menegang. Matanya mulai berair. Pernah, nak. Suaranya lirih. Seorang anak laki-laki. Tapi dia, sudah lama saya tinggalkan. Karena saya nggak mampu merawatnya. Dodit menahan napas. Berarti nenek nggak tahu dia sekarang di mana? Tidak, nak. Saya cuma tahu dia dititipkan di panti asuhan waktu masih bayi. Kepala Dodit menegang. Ia membeku sejenak. Hatinya berdegup kencang. Tapi wajahnya tetap tenang. Pertanyaan itu terus menggantung di benaknya. Ia menatap lebih dalam ke wajah sang nenek. Seolah berharap menemukan potongan memori yang bisa mencocokkan cerita mereka berdua. Namanya siapa? Nek. Anaknya, tanya Dodit hati-hati. Saya beri nama Dodit. Jawabnya pelan. Detik itu juga, dada Dodit seperti dihantam gelombang. Tapi ia tidak langsung menunjukkan reaksi. Ia menarik napas panjang, menelan kemungkinan yang terlalu besar untuk dicerna saat itu juga. Sama seperti nama saya. Ya, Nek, gumamnya. Yuyun tidak menjawab. Ia justru terkejut. Namun mencoba menyembunyikannya. Mungkin baginya itu kebetulan. Mungkin itu hanya nama umum. Tapi kenyataan bahwa pria muda ini begitu baik, dan kebetulan bernama sama, membuat jantungnya berdetak tidak karuan. Dodit berdiri dan kembali ke pos untuk mengambil sebuah kotak makanan. Ia lalu menyerahkan makanan itu ke nenek Yuyun tanpa berkata-kata. Ini ada nasi dan ayam. Nenek makan dulu. Ya. Habis itu nanti saya bantu dorong gerobaknya ke tempat nenek tinggal. Ah, nggak usah repot. Nak, saya masih kuat. Saya ikhlas. Nek, nenek sudah bantu saya hari ini. Yuyun menatap Dodit bingung. Saya bantu apa? Bantu saya ingat bahwa masih banyak orang baik yang harus dibantu. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam batin sang nenek seperti air pasang. Air matanya menetes perlahan. Ia segera menyekanya dengan ujung kerudung yang sudah lusuh. Setelah beberapa waktu, nenek Yuyun mulai bangkit. Dodit berdiri di sebelahnya, menggandeng tangan sang nenek perlahan. Yuk, Nek, nanti saya antar pulang. Dan mereka berjalan bersama di tengah terik matahari yang mulai condong. Satu memegang ujung gerobak, satu lagi melangkah pelan. Dari kejauhan, orang mungkin melihat itu sebagai polisi yang sedang menjalankan tugas. Tapi hanya mereka berdua yang tahu bahwa langkah-langkah itu bukan sekadar pertolongan fisik. Ada sesuatu yang sedang tumbuh diam-diam di antara mereka. Sebuah ikatan lama yang menunggu ditemukan kembali. Dan sorot mata itu, yang membuat Dodit terhenti sejenak di tengah langkahnya, masih membayang. Tatapan seorang ibu yang pernah ia rindukan seumur hidup. Meski ia sendiri belum sadar siapa yang kini sedang ia tuntun pulang. Malam menyelimuti kota dengan keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Lampu jalanan menyala temaram, dan udara membawa aroma tanah basah yang samar. Dodit berdiri di depan cermin kecil di kamar dinasnya, memandangi wajahnya sendiri tanpa ekspresi. Ia baru saja selesai mandi, tapi pikirannya masih jauh dari tenang.
Bayangan siang tadi terus mengganggu kesadarannya. Wajah Renta yang ia tolong, sorot mata yang mengguncangkan, dan satu nama yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Dodit duduk di pinggir ranjang, mengambil dompetnya yang tergeletak di atas meja. Ia membuka kompartemen kecil di dalamnya dan mengeluarkan sebuah kertas usang, lusuh dan agak robek di bagian tepinya. Tulisan tangan yang samar masih terbaca jelas. Jaga anak ini. Dia anak baik. Kertas itu sudah puluhan tahun menemani hidupnya. Dulu ia sering bertanya-tanya siapa yang menuliskannya. Kadang ia membayangkan, mungkin orang yang menitipkan dirinya menulisnya sambil menangis. Atau mungkin dengan penuh kebencian. Tapi malam ini, setelah pertemuannya dengan Nenek Yuyun, semua pertanyaan itu kembali muncul dalam bentuk yang lebih nyata. Nama itu, tatapan itu, nada suara yang bergetar, dan satu kalimat lirih. Saya beri nama Dodit. Dodit menatap kertas itu lama. Lalu, perlahan ia mengambil keputusan yang tak biasa, mencari tahu lebih dalam tentang nenek itu. Ia tahu alamatnya, atau setidaknya gambaran umumnya, belakang pasar lama, dekat jembatan kecil. Itu cukup untuk memulai. Malam itu juga, setelah berganti pakaian sipil, Dodit mengambil jaket dan kunci motornya. Ia tak memberitahu siapapun. Di jalanan yang mulai sepi, ia memacu motornya pelan, membiarkan mesin berdengung menyatu dengan pikirannya yang terus menerka. Ia berhenti di ujung pasar lama, mematikan mesin, dan menuntun motornya perlahan ke arah gang sempit. Aroma sisa sampah pasar dan genangan air membuat langkahnya melambat. Ia tak terburu-buru. Di tiap tikungan, ia mencari tanda-tanda. Beberapa orang tua yang duduk di emperan rumah menatapnya dengan curiga, tapi tak berkata apa-apa. Akhirnya ia melihatnya. Sebuah rumah kontrakan kecil, dengan pintu kayu lapuk dan dinding tripleks yang penuh tambalan. Di depannya, terparkir sebuah gerobak kayu, sama persis dengan yang didorong nenek siang tadi. Dodit menatapnya lama dari kejauhan. Ia tidak mendekat, hanya berdiri di ujung gang, diam, membiarkan perasaan membuncah di dadanya. Dari jendela kecil yang retak di salah satu sisinya, cahaya samar keluar. Bayangan seseorang tampak bergerak di dalam. Dodit tahu itu dia. Yuyun. Dalam diam, ia memperhatikan. Sang nenek sedang menyusun tumpukan kardus ke dalam karung besar. Gerakannya lambat, tapi rapi. Sesekali ia berhenti, menekan punggungnya yang jelas terasa nyeri. Lalu ia duduk, menatap satu titik di lantai rumah yang kosong. Tak lama kemudian, Yuyun membuka laci kecil dari meja reot di dekat pintu. Ia mengeluarkan sesuatu, dompet tua dari kulit imitasi yang warnanya sudah hampir pudar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar foto kecil. Tangannya gemetar saat memegangnya. Ia menatap foto itu lama sekali, lalu menaruhnya kembali dan memeluk dompet itu ke dadanya. Dodit tak tahu kenapa kakinya lemas melihat pemandangan itu. Ada dorongan dalam dirinya untuk mengetuk pintu, untuk bertanya langsung, untuk mengatakan bahwa ia mungkin adalah anak yang dicarinya. Tapi ia menahan diri. Belum sekarang. Ia butuh bukti, butuh kepastian. Ia tahu naluri bisa menipu, dan ia tidak ingin melibatkan emosi hanya karena kebetulan nama mereka sama. Beberapa saat kemudian, lampu padam. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Dodit masih berdiri di tempatnya, memandangi rumah kecil itu seolah ingin menyerap semua cerita yang tak pernah ia dengar sejak lahir. Dalam perjalanan pulang, Dodit memikirkan kembali mimpi masa kecilnya. Dulu, di panti asuhan, ia sering bermimpi tentang seorang wanita yang membelainya sambil menangis. Mimpi itu berulang, dengan suasana yang sama, malam hujan, selimut tipis, dan bisikan yang selalu membuatnya terbangun dengan dada sesak. Waktu kecil, ia mengira itu hanya bunga tidur. Tapi semakin dewasa, ia merasa mimpi itu adalah potongan kenangan yang tertinggal saat ia masih bayi. Dan malam ini, semua itu seperti kembali hidup. Terang, menyala. Keesokan harinya, Dodit kembali bertugas seperti biasa. Tapi pikirannya tak sepenuhnya di jalanan. Setiap orang tua yang lewat, setiap pemulung yang menyeberang, ia pandangi lebih lama dari biasanya.
seolah mencari kepingan lain dari teka-teki hidupnya yang perlahan mulai tersusun. Siang hari, saat lalu lintas mulai tenang, Dodit membuka ponselnya dan mencari nomor panti asuhan tempat ia dulu tinggal. Setelah beberapa menit, ia berhasil menghubungi pengurus lama yang masih bekerja di sana. Namanya Ibu Siti, wanita parubaya yang dulu merawatnya saat masih kecil. "Ibu Siti, saya ingin tanya soal data lama," kata Dodit sopan. "Dodit? Ya Tuhan, sudah lama kamu nggak kesini. Kamu baik-baik saja?" "Alhamdulillah, Bu. Tapi ini penting. Soal waktu saya ditemukan dulu. Apa masih ada catatannya?" Ibu Siti sempat diam. "Ada, tapi tidak banyak. Waktu itu, kamu ditemukan di depan pagar, dalam keranjang rotan. Tidak ada dokumen, cuma secari kertas yang bilang kamu anak baik. Tidak ada nama." "Tidak, tapi saya ingat, waktu itu kamu dibungkus selimut biru tua, dan ada dompet kecil berisi foto, tapi sudah rusak. Kami simpan di arsip lama." Dodit terdiam. Dadanya berdetak semakin kencang. "Foto itu masih ada, Bu? Kalau belum dibuang, mungkin ada di gudang. Kamu mau saya cari?" "Iya, Bu. Mohon sekali. Saya akan ke sana sore ini." Dan sore itu, setelah selesai bertugas, Dodit bergegas menuju panti. Tempat itu tak banyak berubah. Gerbangnya masih sama. Pepohonan yang dulu menaungi halaman masih berdiri, meski lebih tinggi. Ia disambut hangat, tapi tidak lama ia menahan obrolan basa-basi. Ibu Siti membawa sebuah kotak arsip dari rak kayu. Di dalamnya, berisi benda-benda peninggalan anak-anak yang pernah diasuh. Dodit membuka lembar demi lembar, hingga akhirnya menemukan dompet kecil berwarna coklat tua, yang bagian resletingnya hampir putus. Ia membukanya pelan. Di dalamnya, ada selembar foto. Wajah seorang perempuan muda, mengenakan kerudung, tersenyum samar ke arah kamera. Di pelukannya, seorang bayi mungil yang dibedong kain putih. Dodit menatap foto itu lama. Tangan wanita dalam foto itu mirip dengan tangan yang menyentuh pipinya kemarin. Sorot mata itu terlalu familiar, dan ia tahu ini bukan kebetulan. Matahari sore mulai condong ke barat ketika Dodit meninggalkan halaman panti asuhan. Langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena beban yang menggantung dalam pikirannya. Foto yang ia genggam erat di dalam amplop coklat itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci dalam hidupnya. Pintu yang mengarah pada kenyataan yang belum pernah ia siapkan. Di atas jok motornya, ia tak langsung menyalakan mesin. Ia diam, menatap pagar tua yang perlahan mulai memudar warnanya oleh waktu. Di sanalah dulu ia ditemukan. Bayi yang tak tahu siapa ibunya, siapa ayahnya, dari mana ia berasal. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bayangan ibu itu memiliki wujud. Bukan sekadar sosok dalam mimpi atau bisikan doa malam, tapi nyata, hidup, bernapas, dan bisa disentuh. Ia pulang ke kamar dinasnya menjelang malam. Sepanjang jalan, ia tak membuka helm, membiarkan angin mengacak rambut dan menyapu wajahnya. Di lampu merah, ia sempat menatap wajahnya di kaca spion. Dalam sorot matanya, ada kecemasan, sekaligus kerinduan yang tumbuh terlalu cepat. Setiba di kamar, ia duduk di tepi ranjang, mengeluarkan foto itu kembali. Ia menatapnya lama, lalu membuka aplikasi pencarian wajah di ponsel. Ia tahu tak semua hasilnya bisa akurat, tapi ia mencoba memindai wajah perempuan dalam foto itu, berharap ada kesamaan dengan siapapun di database. Hasilnya nihil. Namun itu tak mengecilkan tekadnya. Pikirannya kembali pada Nenek Yuyun. Cara beliau menatapnya hari itu bukan sekadar kagum pada polisi muda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot mata itu. Keraguan yang bercampur harap, ketakutan yang disembunyikan oleh senyum kaku. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Pagi itu kota cukup padat. Arus kendaraan ramai, dan tugasnya sebagai polisi lalu lintas menyita banyak perhatian. Tapi ada satu hal yang berubah.
Ia tak bisa lagi melihat orang tua di jalan tanpa membayangkan bagaimana kehidupan mereka di balik wajah lelah yang mereka bawa. Sekitar pukul 10 pagi, saat jalan mulai agak lengang, Dodit memutuskan untuk kembali ke lokasi pasar lama. Tapi bukan untuk menyamar atau membuntuti. Kali ini ia ingin melihat lebih dekat, bicara lebih dalam. Ia membawa tas kecil berisi foto, kertas lusuh, dan dompet tua dari panti. Sebuah langkah awal untuk membuka kenyataan yang telah lama terkubur. Saat tiba di gang sempit belakang pasar, ia kembali menemukan gerobak kayu yang familiar itu. Hanya saja, kali ini tidak ada Yuyun di dekatnya. Gerobaknya kosong, tapi rapi. Barang-barang yang biasa ia kumpulkan tertata dalam 2 karung besar yang dilipat dan diletakkan di samping roda. Dodit mengetuk pintu rumah itu dengan pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah pelan dari dalam. Pintu kayu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Renta dengan rambut yang dikuncir longgar ke belakang. Mata Yuyun tampak kaget saat melihat Dodit berdiri di depan pintu. "Maaf, Nek, boleh saya masuk sebentar?" tanya Dodit dengan lembut. Yuyun terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia mempersilakan Dodit masuk. Rumah kecil itu tak banyak berubah sejak terakhir kali dilihatnya dari luar. Udara di dalamnya pengap, tapi bersih. Sebuah kursi plastik disodorkan ke arah Dodit. "Maaf, rumah saya sempit. Duduk sini aja, Nak," ucap Yuyun dengan suara lemah. Dodit duduk perlahan. Ia membuka tasnya, mengeluarkan foto yang sudah ia taruh dalam map bening. Ia menatap nenek itu lama sebelum akhirnya menyodorkan foto itu ke atas meja reot di antara mereka. Apakah nenek mengenal perempuan ini? Yuyun tak langsung menjawab. Ia menatap foto itu dengan mata yang membesar. Tangannya gemetar saat meraih lembaran kecil itu. Untuk sesaat, rumah itu tenggelam dalam diam yang sangat panjang. Hanya suara jam dinding tua yang berdetak pelan. Ini dulu saya." Suara Yuyun tercekat. Ia menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Dodit bersandar. Hatinya berdebar hebat. "Siapa dia, Nek?" tanyanya lirih. Yuyun menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. "Itu, saya waktu muda. Dan bayi itu, Dodit kecil." Kata-kata itu menghantam dada Dodit seperti gelombang pasang. "Jus, tak lagi tersirat," terucap. Ia menunduk. Dunia seperti berhenti berputar untuk sesaat. "Jadi, nenek yang memberi nama Dodit?" Yuyun mengangguk pelan, masih memegang foto itu erat. "Saya beri nama itu sebelum saya tinggalin kamu. Saya ingat betul wajah kamu waktu bayi. Kulitmu putih, rambutmu lebat. Saya..." Suaranya pecah. Dodit menutup wajahnya. Ia tak tahu harus berkata apa. Yuyun terisak. "Saya bukan ibu yang baik, Nak. Saya tinggalkan kamu karena keadaan. Dulu saya kerja serabutan, hidup dari gerobak pinjaman. Ayahmu pergi entah kemana. Saat kamu lahir, saya tidak punya uang untuk beli susu, untuk rawat kamu. Saya takut kamu mati kelaparan di tangan saya. Jadi saya titipkan kamu di panti itu, dengan harapan mereka bisa beri kamu hidup yang lebih layak." Dodit tak mampu menahan air matanya. Ia menggenggam tangan keriput itu. "Nek, kenapa nggak pernah cari saya?" "Saya cari, tapi saya nggak punya jejak apa-apa. Saya cuma tahu panti itu pernah menampung bayi, tapi mereka bilang anak itu sudah diadopsi bertahun-tahun lalu. Saya kira kamu sudah punya keluarga. Jadi saya hanya bisa berdoa. Kenapa waktu saya tolong kemarin, nenek nggak bilang langsung? Nenek takut kalau kamu bukan anak itu. Takut salah orang, takut berharap, lalu hancur lagi. Tapi waktu kamu kasih tahu namamu, dan lihat wajahmu dari dekat, saya yakin. Tapi saya tetap diam, karena saya rasa kamu sudah terlalu tinggi buat saya peluk lagi." Dodit berdiri. Ia mendekati nenek itu, lalu berlutut di hadapannya. "Tidak ada yang terlalu tinggi untuk pelukan seorang ibu," bisiknya. Yuyun menangis lebih keras. Tangannya memeluk kepala Dodit seperti memeluk bayi yang dulu pernah ia tinggalkan.
Seluruh luka dan rindu yang dipendam bertahun-tahun tumpah dalam pelukan itu. Tak ada kata cukup untuk menggambarkan rasa yang memenuhi ruang sempit itu. Kehilangan, harapan, dan pertemuan yang seharusnya tak pernah terjadi jika takdir berkata lain. Malam itu, Dodit menyalakan kompor di dapur kecil Yuyun. Ia membuatkan teh hangat dan bubur instan dari sisa beras yang ada. Mereka makan bersama, tanpa gengsi, tanpa perbedaan status. Hanya dua manusia yang akhirnya saling menemukan kembali setelah tersesat begitu lama. Sebelum pulang, Dodit berkata, "Mulai besok, saya akan sering datang. Atau kalau nenek mau, saya bisa cari tempat tinggal yang lebih layak untuk nenek." Yuyun menolak halus. "Biar di sini dulu, Nak. Tempat ini kecil, tapi sudah seperti bagian dari hidup saya. Yang penting kamu nggak jauh." Dodit mengangguk. Ia tahu masih banyak yang harus mereka bicarakan. Masih banyak luka yang belum sembuh. Tapi malam itu adalah awal dari perjalanan penyembuhan itu. Dan meski langit malam tak menunjukkan bintang, Dodit merasa sinar hangat telah mulai menyusup ke dalam hidupnya. Pagi itu Jakarta tampak seperti biasa. Padat, bising, dan terburu-buru. Namun di dalam hati Dodit, segalanya terasa berbeda. Dunia yang semula ia anggap telah memberinya segalanya. Pekerjaan, pangkat, status. Ternyata selama ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih penting, ibunya sendiri. Wajah keriput nenek Yuyun terus membayang di benaknya sejak malam sebelumnya. Bahkan saat ia duduk di depan cermin sambil mengenakan seragamnya, ia nyaris lupa merapikan dasinya karena pikirannya mengembara pada percakapan di rumah tua itu. Dodit tidak bisa tidur lama tadi malam. Setelah kembali dari rumah neneknya, ia duduk termenung di tepi ranjang sambil menggenggam foto masa kecil yang kini terasa jauh lebih hidup. Foto itu tak lagi hanya sekadar potongan masa lalu. Kini foto itu adalah penghubung yang nyata, yang membuatnya merasa punya akar, punya tempat pulang. Saat ia masuk ke kantor pagi itu, rekan-rekannya menyapanya seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya baru saja berubah drastis dalam waktu 1 hari. Di balik senyumnya yang masih terjaga, pikirannya sibuk menyusun rencana. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar urusan pribadi. Ibunya bukan hanya seorang nenek pemulung yang kesepian, tapi juga seseorang yang telah memikul beban kesalahan bertahun-tahun. Dan Dodit merasa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu. Usai apel pagi, ia mendatangi ruang kepala unitnya. Ia meminta izin tidak berjaga di lapangan sore nanti. Permintaan itu sempat menimbulkan tanya, karena Dodit dikenal sebagai polisi muda yang jarang mengambil cuti, bahkan cenderung gila kerja. Tapi kepala unitnya hanya mengangguk. Mungkin karena rasa hormat terhadap kinerja Dodit yang tak pernah mengecewakan. Sepulang dinas, ia langsung menuju toko bangunan kecil di dekat rumah dinas. Di sana, ia membeli beberapa perlengkapan seperti ember cat, kuas, lampu bohlam baru, hingga 2 pasang gorden. Ia juga memesan tukang servis atap yang bisa ia ajak keesokan paginya. Ia sudah memutuskan, rumah nenek Yuyun harus ia perbaiki. Meski sang nenek menolak pindah, bukan berarti Dodit tak bisa membuat tempat tinggal itu lebih layak. Sore itu, ia kembali ke rumah Yuyun. Nenek itu tampak sedang menjemur baju di tali yang direntangkan di halaman sempit belakang rumah. Melihat Dodit datang membawa kantong belanjaan besar, Yuyun tampak kebingungan. "Loh, Nak, Dodit, ini apa semua?" tanyanya. "Buat rumah ini, Nek. Saya janji datang lebih sering, kan? Kalau rumahnya bocor, nanti saya ikut-ikutan flu," jawab Dodit sambil tersenyum. Yuyun tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu ini, baru juga ketemu sebentar, udah mikirin beginian?" "Saya anak nenek, nggak ada istilah sebentar atau lama. Saya harus mulai dari manapun saya bisa." Ia kemudian mulai bekerja, membersihkan bagian dalam rumah yang lembab, mengganti lampu yang sudah redup, dan menambal beberapa lubang di dinding yang nyaris berlubang. Malam itu, ia tidur di rumah itu, beralaskan tikar tipis bersama sang ibu yang sudah bertahun-tahun hanya tidur seorang diri. Keesokan harinya, tukang servis atap datang seperti yang dijanjikan. Bersama-sama, mereka memperbaiki genteng bocor, memasang talang air, dan mengecat tembok bagian depan rumah.
Dodit tidak membiarkan pekerja itu bekerja sendirian. Ia ikut naik ke atap, ikut mengaduk cat, ikut mengangkat ember. Setiap gerakan tangannya seperti upaya membayar waktu-waktu yang terbuang. Tetangga sekitar pun mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka, yang selama ini hanya mengenal Yuyun sebagai pemulung tua yang jarang bersosialisasi, tampak heran ketika melihat seorang pria muda berseragam polisi ikut memugah rumah kecil itu. Ada yang bertanya diam-diam, ada pula yang berani menyapa langsung. "Bu Yuyun, itu siapa ya?" "Anaknya." "Ya." Yuyun tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil sambil menatap Dodit dari kejauhan. "Ya, anak saya," jawabnya lirih. Hari-hari berikutnya Dodit kembali berdinas. Tapi kini hidupnya terasa lebih seimbang. Setiap pulang, ia menyempatkan datang ke rumah Yuyun, meski hanya membawa sekantong buah, sekotak nasi, atau sekadar teh hangat. Kadang ia hanya duduk menemani neneknya menonton televisi tua yang suaranya pecah. Tapi dari sana, ia mulai mengenal banyak sisi kehidupan yang selama ini asing baginya. Yuyun perlahan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa muda yang sulit, tentang laki-laki yang meninggalkannya, tentang malam-malam yang ia lewati di trotoar bersama Dodit kecil yang masih menyusu, dan tentang hari di mana ia akhirnya menaruh anak itu di depan panti, dengan harapan lebih baik dari apa yang bisa ia beri. "Saya ingat betul waktu itu malam Jumat. Saya taruh kamu di dalam kardus bekas mie instan. Saya selimuti kamu dengan sarung, dan saya duduk dari kejauhan sampai pagi. Saya lihat dari jauh. Ada pengurus panti yang temukan kamu. Saya menangis. Tapi saya juga lega. Kamu akhirnya bisa makan." Dodit mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalam hatinya ada rasa perih. Tapi ia tak menyalahkan. Ia justru merasa kagum. Betapa kuatnya seorang perempuan bisa bertahan tanpa siapa-siapa, menyimpan rahasia sebesar itu sendirian. Namun bukan berarti semua berjalan lancar. Pada suatu malam, Dodit menerima telepon dari salah satu tetangga Yuyun. Nenek itu pingsan saat mendorong gerobak di tengah jalan. Dodit bergegas ke rumah sakit tempat Yuyun dirawat. Dokter mengatakan tekanan darahnya turun karena kelelahan dan kurang gizi. Dodit duduk di sisi ranjang. Wajah nenek itu pucat, tapi masih mencoba tersenyum saat matanya terbuka. "Nek, mulai sekarang, jangan kerja lagi. Saya bisa bantu semua kebutuhan nenek," ucap Dodit dengan nada tegas tapi lembut. Yuyun menggeleng pelan. "Kalau saya cuma duduk diam di rumah, nanti saya tambah lemah. Biar saya tetap keliling. Asal nggak berat-berat. Saya janji jaga diri." Tawaran Dodit untuk memindahkan Yuyun ke tempat tinggal yang lebih layak kembali ditolak. Tapi kali ini, ia punya ide lain. Ia mulai menabung untuk membuka usaha kecil di depan rumah Yuyun. Sebuah warung kelontong, atau mungkin kedai kecil yang bisa dijalankan tanpa harus memulung kemana-mana. Beberapa kali, Dodit juga mengajak Yuyun datang ke kantor polisi, memperkenalkan neneknya pada rekan-rekannya. Awalnya sang nenek malu-malu. Tapi setelah tahu bahwa anaknya dihormati oleh banyak orang, wajahnya berseri. Dalam satu kesempatan, seorang perwira senior sempat menepuk pundak Dodit saat melihat Yuyun duduk di ruang tunggu. "Ibumu, Dit?" tanyanya. Dodit mengangguk. "Iya, Pak." Terlihat sederhana. "Tapi dari perempuan seperti beliaulah lahir anak seperti kamu." Dodit menunduk, mencoba menahan haru. Ia tahu, penebusan bukan sekadar dengan memperbaiki rumah atau memberi uang, tapi juga dengan mencintai tanpa syarat, dengan hadir setiap hari, dengan menjadikan Yuyun kembali merasa layak dicintai. Malam itu, sebelum pulang, Dodit berdiri di beranda rumah sang ibu. Langit cerah, bintang terlihat jelas. Di balik dinding rumah, Yuyun sedang menyiapkan air hangat untuk Dodit mandi. Ada ketenangan yang tak pernah ia temukan selama ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak merasa sendirian. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka yang mungkin belum sembuh. Tapi malam itu, langkah pertama menuju penebusan telah ia tapaki dengan pasti. Dodit memutar kunci motor pelan. Mesin dinyalakan, namun ia tak langsung melaju. Ia menatap cermin spion, melihat wajahnya sendiri yang mulai menua perlahan, bukan oleh usia,
tapi oleh kenyataan yang terus menumpuk sejak ia bertemu kembali dengan Nenek Yuyun. Hari itu adalah hari libur dinas. Seharusnya ia bisa beristirahat, tetapi ada sesuatu yang belum bisa ia tenangkan. Sepulang dari rumah Nenek Yuyun malam sebelumnya, benaknya dikepung pertanyaan-pertanyaan yang belum punya jawaban. Siapa ayahnya sebenarnya? Mengapa sang ibu tampak selalu menghindari bicara tentang masa lalu lebih dalam? Dan mengapa wajah tetangga Yuyun, seorang pria tua bernama Pak Badrun, menegang saat melihatnya? Setelah berhari-hari memperbaiki rumah sang ibu, Dodit mulai akrab dengan orang-orang sekitar, termasuk Pak Badrun, pria berusia sekitar 70 tahun yang tinggal 2 rumah dari Nenek Yuyun. Suatu sore, Pak Badrun sempat menghampiri Dodit yang sedang mengganti tirai rumah. "Dodit." "Ya." Sapanya. Suaranya berat, namun matanya mengandung sesuatu yang sulit ditebak. "Iya, Pak, Bapak tetangga depannya," jawab Dodit sambil menoleh. "Iya, sudah lama tinggal di sini. Saya tahu Bu Yuyun dari masih muda. Dulu dia periang, banyak teman. Tapi sejak kejadian itu, dia berubah." Dodit tak langsung merespons. Ia menatap Pak Badrun tajam, berharap penjelasan lebih lanjut. "Maaf, Pak, kejadian apa maksudnya?" Pak Badrun menghela napas, seperti sedang menimbang apakah ia sebaiknya lanjut bicara. "Bapakmu dulu bukan orang sembarangan. Saya gak tahu kamu tahu apa enggak. Tapi, dia pergi, dan Yuyun sendirian ngurus bayi. Setelah itu, dia makin tertutup. Pernah ada yang nanya soal anaknya, dia malah kabur nangis." Dodit merasakan perasaan asing muncul dari dadanya, seperti ledakan kecil yang membuncah di dalam tanpa sempat tertangkap jelas. Ia diam, tak tahu harus menjawab apa. Kini, di pagi yang lengang itu, Dodit melajukan motornya menuju salah satu tempat yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya. Sebuah rumah tua di kawasan Kebon Jeruk, milik seorang mantan pengurus panti asuhan, Bu Lastri, yang dulu pernah merawat Dodit kecil. Ia berhasil menemukan alamatnya setelah menyusuri arsip panti dan bertanya pada rekan dinas yang mengenal banyak pekerja sosial di Jakarta. Rumah Bu Lastri berdiri di antara 2 bangunan yang lebih baru. Halamannya penuh tanaman, dan pagar kayunya sudah lapuk. Ketika Dodit mengetuk pintu, seorang perempuan dengan rambut putih disanggul keluar dengan tongkat di tangannya. "Selamat pagi. Maaf mengganggu. Ibu Bu Lastri, ya?" tanya Dodit sopan. Perempuan itu menatap Dodit beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Iya. Nak, siapa?" "Saya, mungkin ibu tidak ingat. Saya Dodit. Dulu pernah tinggal di Panti Murni saat kecil. Saya dengar ibu pernah jadi pengurus di sana." Wajah Bu Lastri berubah, seperti melihat hantu masa lalu. Ia menyuruh Dodit masuk dan duduk di ruang tamu. "Saya masih ingat. Kamu anak yang diam, tapi matanya tajam. Banyak yang mau mengadopsi kamu, tapi kamu selalu menolak, bilang pengen ketemu ibu kandungmu suatu hari," ujar Bu Lastri pelan. Dodit menahan napas. Ternyata keinginan masa kecil itu tetap hidup, meski ia sempat lupa akan dirinya sendiri. "Bu, saya sudah bertemu beliau. Saya temukan ibu saya." Bu Lastri menatapnya. "Kali ini lebih lama. Alhamdulillah, kamu tahu betapa banyak anak di panti yang tumbuh tanpa tahu asalnya." Dodit mengangguk, tapi ia ingin tahu lebih. Ia mendekatkan tubuh, mengatur nada bicara serendah mungkin. "Saya ingin tahu, Bu, kalau ibu tahu sedikit saja tentang bapak saya. Apa ibu tahu siapa dia?" Bu Lastri menghela napas panjang. Tangannya bergetar saat menyentuh gelas teh di meja. Ia tak langsung menjawab, tapi akhirnya berkata pelan. "Ibumu waktu itu datang ke panti jam 4 pagi. Dia pakai jaket lusuh. Matanya sembab. Saya yang buka pintu. Dia gak bicara banyak. Hanya bilang anak ini lebih baik tumbuh di tempat yang punya atap dan makan. Tapi saya tahu dari wajahnya, itu bukan keputusan mudah." Dodit menatapnya tanpa berkedip. Suara detik jam dinding terasa mengganggu kesunyian. Dia sempat meninggalkan surat tidak panjang, hanya 2 kalimat. "Saya ingat isinya. Maafkan saya. Ayahnya bukan laki-laki baik."
Dodit menggenggam kedua tangannya erat. Kalimat itu menyambar dadanya seperti sambaran petir. Ada rasa sesak yang menekan, namun juga kejelasan. Berarti, ibu saya mengalami sesuatu yang berat. Iya, Nak. Mungkin kamu juga harus tahu. Waktu itu ada kabar kalau Bu Yuyun sempat berurusan dengan seseorang dari kampungnya. Katanya dipaksa menikah oleh orang tua, padahal dia sudah punya kekasih. Tapi kemudian kekasihnya meninggalkannya, dan lelaki yang dijodohkan itu bukan orang baik. Saya gak tahu detailnya, tapi saya rasa kamu lebih baik tanya langsung ke ibumu. Sepulang dari rumah Bu Lastri, Dodit tidak langsung pulang ke rumah Yuyun. Ia duduk di taman kecil di dekat stasiun, mencoba menyusun ulang kepingan-kepingan cerita. Pandangannya kosong, orang-orang lalu lalang, namun pikirannya melayang jauh. Sore menjelang, ia akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah sang ibu. Yuyun sedang menata dagangan kecil di rak baru depan rumah. Meski belum benar-benar jadi warung, Dodit sudah membeli beberapa keperluan rumah tangga dan sembako untuk dijual. "Nenek," panggilnya. Yuyun menoleh. Senyumnya selalu tenang. "Sudah makan, Dit?" "Nanti, Nek. Saya mau bicara dulu." "Boleh." Nada suaranya lebih dalam dari biasanya. Yuyun menatap anaknya, lalu perlahan duduk di kursi kayu dekat pintu. Dodit mengambil kursi di depannya, duduk bersila. "Nek, aku tadi ke rumah Bu Lastri. Aku tahu ibu ninggalin aku bukan karena benci. Tapi aku pengen tahu tentang Bapak." Yuyun menunduk. Suasana tiba-tiba hening. Burung-burung di kabel listrik seolah ikut berhenti berkicau. "Aku gak maksa, Nek. Tapi kalau aku gak tahu, aku gak akan pernah benar-benar ngerti siapa diriku." Air mata perlahan mengalir dari sudut mata Yuyun. Tangannya bergetar. Tapi kali ini ia tak lagi menahan. "Bapakmu bukan orang jahat di awal. Dia lelaki yang saya cintai. Tapi cintanya tidak tulus. Waktu saya hamil, dia kabur. Orang tua saya marah. Mereka usir saya. Lalu datang lelaki yang katanya mau tanggung jawab. Tapi dia kasar. Saya menolak dinikahi. Setelah itu, saya sendirian." Dodit mengangguk perlahan. Semua yang ia dengar terdengar seperti puing-puing luka yang sudah lama dikubur. Tapi akhirnya dikeluarkan satu persatu. "Jadi, aku lahir di tengah badai ya, Nek?" "Bukan badai, Nak. Tapi harapan. Karena kamu satu-satunya alasan saya bertahan. Saya gak kuat melihat kamu kelaparan. Itu sebabnya saya tinggalkan kamu di panti. Saya harap ada kehidupan lebih baik buatmu." Dodit menggenggam tangan Yuyun. Kali ini ia tak menangis. Tapi hatinya terasa penuh. Ia sadar, setiap luka memiliki cerita. Dan dari cerita itu, ia merasa lebih utuh. Malam itu mereka duduk berdampingan di beranda. Tak ada percakapan panjang. Hanya diam yang menghangatkan. Suara masa lalu akhirnya terdengar jelas. Dan untuk pertama kalinya, Dodit merasa benar-benar mengenal ibunya. Pagi menyapa dengan tenang. Di sela aroma roti bakar dan uap teh yang mengepul dari cangkir, rumah kecil itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Nenek Yuyun terlihat sibuk menyapu halaman sambil bersenandung kecil. Sementara di dalam, Dodit menyiapkan daftar kebutuhan bahan pokok untuk mengisi warung mini yang akan dibangun mereka. Mereka sudah menjalani seminggu terakhir bersama sebagai ibu dan anak. Bukan lagi sekadar dua orang asing yang kebetulan saling menolong. Tapi ikatan itu masih rapuh. Dan Dodit menyadari, perjalanan menyembuhkan luka masa lalu belum selesai. "Nek, nanti sore kita ke pasar ya. Aku mau beli rak etalase," ucap Dodit dari ruang tengah. Yuyun menyahut dari luar. "Boleh, tapi jangan yang mahal-mahal. Uangmu jangan dihabiskan buat saya." Dodit hanya tersenyum. Sudah beberapa kali ia mendengar kalimat serupa. Seolah sang ibu merasa tak pantas menerima kebaikan dari anak yang pernah ia tinggalkan. Tapi justru itulah yang membuat Dodit ingin berbuat lebih. Usai sarapan, Dodit menyempatkan diri ke polsek sebentar untuk menyelesaikan urusan administratif. Ia hanya masuk setengah hari. Selebihnya ia gunakan untuk kembali mengurus warung.
Saat ia kembali sore hari, Nenek Yuyun duduk di kursi bambu depan rumah sambil memandangi foto lama. Dodit menghampiri pelan. "Itu foto siapa, Nek?" Yuyun terkejut sedikit, lalu tersenyum. Ia menunjukkan foto itu. "Ini kamu waktu umur 2 tahun. Waktu itu saya kerja bersih-bersih di rumah orang. Kamu saya bawa kemana-mana. Tapi makin lama, makin susah." Dodit memandangi foto itu. Bayi kecil dengan pipi tembam dan mata yang tampak serius. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang melihat pantulan dirinya sendiri dari masa lalu. Penuh pertanyaan, penuh luka yang belum sempat disembuhkan. Kenapa waktu itu gak minta bantuan pemerintah? Nek? Atau saudara? Tanya Dodit hati-hati. Yuyun menggeleng pelan. "Saya gak tahu caranya." "Malu, Dit. Dulu kalau orang tahu saya punya anak tanpa suami, langsung dihakimi. Saudara juga menjauh. Bahkan kakak saya sendiri bilang saya pembawa malu. Saya sempat tidur di peran stasiun waktu itu." Dodit terdiam. Tak menyangka bahwa perjuangan ibunya begitu berat. Ada rasa marah, bukan kepada sang ibu, tapi kepada keadaan yang seolah tak memberi ruang bagi perempuan seperti Yuyun untuk bertahan. "Saya pernah berdoa, semoga kamu hidup lebih baik. Gak ketemu saya lagi. Tapi Tuhan malah bikin kita ketemu. Mungkin ini teguran," gumam Yuyun lirih. Dodit menggeleng. Ia duduk di samping Yuyun, memandangi langit yang mulai memerah di ufuk barat. Mungkin justru ini jawaban dari doa. "Nek, mungkin Tuhan tahu, aku harus belajar memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri." Yuyun menoleh pelan. "Kamu gak pernah marah sama saya, Dit?" Dodit menarik napas dalam-dalam. "Dulu iya, tapi sekarang aku ngerti. Kalau waktu itu Nek tetap maksa ngurus aku tanpa punya apa-apa, mungkin aku gak bisa seperti sekarang." Yuyun mengusap mata yang mulai basah. Tapi ia tak menangis histeris seperti dulu. Tangis itu pelan, tertahan, dan penuh rasa syukur. Mereka diam dalam waktu yang panjang. Hanya suara burung gereja yang bersahut-sahutan di atap rumah. Keesokan harinya, Dodit memutuskan untuk membantu Yuyun mencari tahu keberadaan kakaknya yang dulu pernah mengusir. Tidak ada maksud konfrontasi. Ia hanya ingin menutup semua lubang masa lalu yang masih terbuka. Dari cerita Yuyun, sang kakak bernama Mardiah dan terakhir kali tinggal di Bekasi. Setelah mencari informasi dan mencocokkan data kependudukan, Dodit menemukan sebuah alamat yang kemungkinan besar adalah rumah Mardiah. Ia mengajak Yuyun ke sana. Meski awalnya ragu, Yuyun akhirnya setuju. Walau dengan wajah pucat dan jantung yang tak henti berdetak cepat. Mereka naik mobil dinas yang sedang tidak dipakai. Sepanjang perjalanan, Yuyun banyak diam. Sesekali ia bertanya, "Kalau dia masih marah, gimana?" "Kita hanya coba, Nek. Kita gak maksa siapa-siapa untuk nerima kita. Tapi kita juga berhak tahu jawaban." Rumah Mardiah berada di gang sempit. Tidak besar, tapi tampak terawat. Ketika mereka tiba, seorang perempuan usia 50-an membuka pintu. Rambutnya diikat rapat dan wajahnya tampak keras. Mata Mardiah langsung membesar saat melihat Yuyun. "Kamu?" "Neng, maaf aku datang tiba-tiba. Aku cuma mau ketemu. Kalau kamu gak mau, aku pergi lagi," kata Yuyun cepat. Suaranya bergetar. Mardiah menatap Dodit, lalu kembali ke Yuyun. "Itu anakmu?" Yuyun mengangguk pelan. "Namanya Dodit." Mardiah tak langsung menjawab. Ia memutar tubuhnya, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Di dalam rumah, suasana hening. Tidak ada percakapan selama 5 menit pertama. Hanya suara sendok yang mengaduk teh dan detak jarum jam. Akhirnya, Mardiah bersuara. "Kamu masih marah karena aku ngusir kamu waktu itu?" Yuyun mengangguk pelan. "Tapi aku ngerti. Mungkin kamu malu. Mungkin kamu takut ikut kena omongan orang." Mardiah menghela napas dalam. "Waktu itu aku punya suami yang keras. Dia gak mau rumah ini dicemari oleh aib. Setelah kamu pergi, aku juga hidup gak tenang. Suami ninggalin, anak-anak menjauh.
Dodit memperhatikan ekspresi bibinya. Ia bisa melihat ada penyesalan di situ, meski belum sempurna. Saya gak datang untuk minta uang atau bantuan. Saya cuma pengen tahu, apakah kita masih bisa jadi keluarga? Mardiah menunduk, tangannya menggenggam lutut erat-erat. Lalu ia berkata pelan, "Saya udah tua, Yuyun. Mungkin ini saatnya saya juga minta maaf. Mungkin saya salah karena gak berdiri sebagai kakak. Saya pikir waktu itu kamu bikin malu, tapi sekarang saya lihat kamu kuat." Pertemuan itu tidak berubah menjadi pelukan hangat atau air mata yang dramatis. Tapi sesuatu telah berubah. Tembok lama mulai retak. Sebuah jembatan perlahan dibangun. Setelah itu, Dodit membawa ibunya pulang. Di dalam mobil, Yuyun menatap jendela, senyum tipis di wajahnya. "Ternyata hidup ini bisa berubah, ya?" Dodit menjawab, "Kalau kita berani membuka pintu masa lalu, mungkin hidup kita bisa lebih terang." Malam itu, mereka duduk kembali di beranda. Dodit memegang buku catatan, mencatat semua kebutuhan dan rencana ke depan untuk warung. Yuyun duduk sambil menyulam. "Dit, kalau nanti warungnya laku, kamu mau buka cabang?" tanya Yuyun sambil tertawa kecil. "Mau, tapi cabangnya bukan cuma warung. Aku mau bangun tempat buat bantuin nenek-nenek pemulung lain, yang seperti Nek dulu." Yuyun menatap anaknya dengan mata berkaca. "Kamu baik sekali, Dit." Dodit hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu, semua luka yang dulu menggerogoti mereka pelan-pelan mulai berubah menjadi sesuatu yang berharga. Mereka belum sepenuhnya sembuh, tapi mereka sudah tahu jalan ke arah sana. Matahari baru saja naik saat Dodit mulai memindahkan rak-rak kayu ke depan rumah. Ia telah memesan beberapa dus mie instan, kopi, biskuit, dan kebutuhan harian lainnya yang akan dijajakan di warung kecil milik nenek Yuyun. Ini bukan sekadar warung. Bagi Dodit, ini simbol. Simbol bahwa ibunya punya tempat baru untuk berdiri, bukan sekadar bertahan hidup, melainkan hidup dengan harga diri. Nenek Yuyun memerhatikan anaknya sibuk merapikan barang dagangan. Ia duduk di bangku kecil, mengenakan daster tua bermotif bunga ungu, tangannya memegang kain lap, tapi matanya lebih sering menatap Dodit, bukan warung yang dirapikan. "Kamu yakin mau mulai hari ini, Dit?" tanya Yuyun ragu. Dodit menoleh dan tersenyum. "Kalau ditunda terus, nanti gak mulai-mulai. Lagi pula, aku udah masukkan permohonan cuti 5 hari ke depan. Kita bisa fokus bangun ini bareng-bareng." Nenek Yuyun menunduk pelan. "Saya takut, Dit. Takut gak ada yang beli. Takut barang-barangnya basi. Kalau gak mulai, kita gak akan pernah tahu. Lagi pula ini bukan soal untung rugi. Ini tentang berdiri sendiri." Yuyun diam sejenak, lalu perlahan berdiri dan mengambil sapu. Ia mulai menyapu depan warung, lalu menata beberapa dus di pojok. Meski tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, matanya menyimpan semangat yang mulai tumbuh kembali. Hari pertama warung itu buka, tak ada spanduk, tak ada promosi, tak ada musik yang menggema. Hanya meja kayu kecil, rak barang dagangan, dan senyum seorang nenek yang mencoba kembali menjadi bagian dari lingkungan. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Beberapa tetangga mendekat, bertanya, membeli. Tak sedikit yang sekadar mengintip lalu berlalu. Tapi itu cukup. Itu sudah lebih baik daripada bertahun-tahun hidup di pinggiran sosial. Siang hari, seorang ibu muda dengan anaknya mampir. Ia membeli sabun mandi dan minyak goreng. Setelah membayar, ia menatap Yuyun sejenak. "Bu, ibu yang dulu sering keliling bawa gerobak ya?" Yuyun mengangguk, sedikit canggung. "Iya, Bu, itu saya. Waktu saya hamil, saya pernah beli sendok bekas dari ibu. Waktu itu saya gak punya apa-apa. Ibu bahkan kasih saya 1 set sendok tanpa bayar." Yuyun terkejut. "Oh, ya? Saya gak ingat." Ibu muda itu tersenyum, lalu menatap ke arah Dodit yang sedang menata dus air mineral. "Anaknya, ya?" Yuyun mengangguk lagi. "Saya senang lihat ibu sekarang. Semoga warungnya ramai. Ya, saya bakal sering mampir."
Setelah ibu muda itu pergi, Yuyun diam lama. Matanya menerawang, seolah ingatannya kembali ke hari-hari ketika ia hanya mengandalkan gerobak, berjalan tanpa tujuan pasti, menjual barang rongsokan, dan berharap bisa makan malam nanti. Dodit duduk di sebelahnya. Apa yang ibu pikirkan? Saya pikir, ternyata hidup gak selamanya memunggungi kita. Kadang dia hanya menyuruh kita sabar dulu. Sore itu, beberapa anak kecil datang. Mereka membeli permen dan minuman ringan. Tertawa riang sambil duduk di bangku depan warung. Yuyun melayani mereka sambil tersenyum lebar. Rasa capek tak dirasakannya sama sekali. Dodit memandangi ibunya dari kejauhan. Ada rasa hangat di dadanya. Tapi juga ada kekhawatiran. Dunia tempat ibunya tinggal dulu terlalu keras. Dan walau sekarang mereka telah menjemput harapan baru, bayang-bayang masa lalu kadang bisa kembali kapan saja. Malam tiba, warung ditutup. Yuyun menulis catatan barang yang habis, lalu memeriksa kembali uang hasil penjualan. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli tambahan stok esok hari. Saat mereka makan malam, Dodit membuka pembicaraan yang selama ini ia tahan. "Nek, aku udah cerita ke Pak Kapolsek tentang situasi kita." Yuyun mendongak. "Situasi apa?" "Semua. Tentang ibu. Tentang masa lalu. Aku juga cerita kalau aku minta cuti bukan karena sakit, tapi karena aku lagi bantuin ibu mulai hidup baru." Yuyun tampak cemas. "Kamu gak dimarahi?" "Tidak. Beliau malah menawarkan bantuan. Katanya, kantor akan support program kecil kalau aku bikin proposalnya. Dia usul agar aku bentuk komunitas kecil untuk bantu lansia yang terlantar. Modal awal bisa dari dana kemitraan sosial." Yuyun mengatupkan bibirnya. "Kamu terlalu baik, Dit. Saya gak mau kamu dikira memanfaatkan jabatan. Itu sebabnya aku cerita semuanya terbuka. Aku gak malu punya ibu seperti ibu. Aku bangga." Yuyun tak membalas. Ia hanya bangkit pelan, lalu masuk ke kamar. Dodit mendengar suara isak pelan dari balik pintu. Tapi ia tahu, itu bukan tangis sedih. Itu luka lama yang akhirnya menemukan ruang untuk keluar. Keesokan harinya, mereka mulai menempel papan nama kecil bertuliskan, "Warung Yuyun murah, ikhlas, bermanfaat." Sederhana, tapi penuh makna. Orang-orang mulai datang tak hanya untuk membeli, tapi juga untuk mengobrol. Bahkan ada seorang bapak tukang ojek yang setiap sore duduk di depan warung hanya untuk menyeruput kopi dan mendengar Yuyun bercerita tentang masa mudanya. Tak butuh waktu lama, warung itu menjadi titik temu baru. Tempat orang saling sapa, tempat anak-anak tertawa, tempat orang dewasa berbagi cerita. Tapi di balik semua itu, Dodit menyimpan kekhawatiran lain. Ia mendapat laporan dari temannya di satuan reserse bahwa ada jaringan pengemis profesional yang kerap memperalat orang tua untuk meminta-minta di Jakarta. Mereka menyamar jadi pemulung, padahal hasilnya disetor ke sindikat. Malam itu, Dodit duduk di beranda sambil membaca laporan tersebut. Ia mulai berpikir keras. Jika dulu ibunya sempat menjadi pemulung, mungkinkah ia pernah bersinggungan dengan jaringan semacam itu? "Nek, aku boleh tanya sesuatu?" ucap Dodit ketika ibunya keluar membawa teh hangat. "Tanya aja, Dit." "Dulu, waktu jadi pemulung, ibu pernah kenal orang-orang yang suka pakai nenek-nenek buat ngemis di lampu merah?" Yuyun mengangguk pelan. Wajahnya berubah serius. "Pernah. Saya pernah diajak juga. Katanya tinggal duduk sambil bawa kardus. Nanti dikasih makan dan tempat tidur. Tapi saya gak mau. Saya takut makin hilang harga diri saya." Dodit terdiam. Jawaban itu membuatnya lega, tapi juga memunculkan ide. "Aku ingin bongkar jaringan itu. Nek, mereka nyiksa orang-orang seperti ibu. Tapi kalau aku turun tangan langsung, aku perlu kesaksian dan bisa jadi ibu akan jadi sasaran." Yuyun menatap Dodit dengan mata penuh keyakinan. "Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Saya udah terlalu lama diam dan ngerasa gak ada arti. Kalau sekarang saya bisa bikin perubahan, saya gak akan mundur." Dodit tahu, ini bukan keputusan kecil. Tapi ia juga tahu, ibunya bukan lagi perempuan yang hidup karena takut.
Malam itu, mereka menulis bersama. Dodit mulai menyusun laporan pendahuluan untuk program komunitas bantuan lansia, sekaligus menyusun rencana investigasi jaringan eksploitasi lansia yang selama ini bergerak di balik wajah-wajah lemah. Dan di warung kecil itu, di tengah aroma sabun cuci dan kopi sachet, dua manusia yang dulu terpisah oleh jarak dan masa kini mulai merajut peran baru mereka. Bukan lagi korban keadaan, tapi penyintas yang bersiap mengubah arah hidup orang lain. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Dodit mengenakan pakaian dinasnya yang rapi dan mengunci pintu rumah. Di belakangnya, Nenek Yuyun berdiri sambil membawa bekal makan siang dalam wadah plastik. Meski hari itu bukan pertama kalinya Dodit kembali bertugas, ada suasana yang berbeda. Sejak warung mereka mulai ramai, dan program bantuan lansia mulai mendapatkan perhatian, Dodit sering menjadi penghubung antara masyarakat kecil dan lembaga-lembaga sosial. Tapi pagi ini berbeda. "Nek, nanti jam 11 jangan lupa datang ke kantor kecamatan, ya?" kata Dodit sambil menerima bekalnya. "Iya, tapi saya harus bawa apa?" tanya Yuyun. "Cukup diri ibu dan senyum ibu," jawab Dodit sambil tersenyum lebar. Yuyun hanya mengangguk pelan, tak ingin bertanya lebih jauh. Ia sudah cukup tahu, anaknya sedang merancang sesuatu yang besar. Ia tak mau merusak kejutan itu. Pagi itu, Dodit bertugas seperti biasa. Namun setelah apel pagi, ia segera menuju aula kantor kecamatan yang sudah dihiasi secara sederhana. Di dinding bagian depan terpampang tulisan besar, "Penghargaan bagi sosok inspiratif penggerak kehidupan di tengah keterbatasan." Ruangan itu telah dipenuhi para pejabat lokal, tokoh masyarakat, serta beberapa media lokal. Mereka hadir bukan untuk menyaksikan upacara formal, melainkan kisah nyata dari seseorang yang dianggap sebagai representasi ketahanan hidup dan dorongan perubahan dari akar rumput. Tepat pukul 11 siang, Yuyun datang mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua. Rambutnya disisir rapi, wajahnya polos tanpa bedak. Ia tidak tahu bahwa hari itu namanya akan diumumkan sebagai penerima penghargaan kehormatan dari komunitas sosial yang dibentuk Dodit bersama rekan-rekannya. Saat namanya disebut, ia hanya terdiam. Semua orang berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Dodit menghampirinya, menggandeng tangannya dan mengantarnya ke panggung kecil di depan aula. Di sana, Yuyun diberikan plakat penghargaan serta bantuan modal tambahan dari program kemitraan sosial. Bukan hanya untuk warungnya, tetapi juga untuk mendirikan pos lansia mandiri di lingkungan sekitar. Yuyun nyaris tak sanggup bicara. Tapi saat mikrofon didekatkan padanya, ia hanya mengucap satu kalimat dengan suara bergetar. "Terima kasih karena tidak lagi melihat saya sebagai beban jalanan, tapi sebagai ibu yang berhak dihargai." Semua hadirin terdiam, lalu memberikan tepuk tangan lebih panjang dari sebelumnya. Setelah acara, Dodit dan Yuyun pulang. Mereka berdua naik motor dinas, melintasi jalanan yang dulu sering dilewati Yuyun sambil mendorong gerobak. Bedanya, kali ini ia duduk di belakang anaknya, memeluk pinggangnya dengan mantap, bukan untuk bertahan hidup, tapi karena merasa aman. Beberapa hari kemudian, warung mereka tak lagi sekadar tempat jual beli. Sebuah ruangan kecil di belakang warung diubah menjadi tempat singgah para lansia yang butuh tempat rehat atau makan gratis. Ada jadwal mingguan untuk konsultasi kesehatan gratis, yang diatur Dodit bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Bahkan ibu-ibu PKK sekitar mulai membantu menyumbang makanan dan tenaga. Dalam beberapa bulan, nama Nenek Yuyun mulai dikenal di media lokal. Bukan karena latar belakangnya sebagai pemulung, tetapi karena dedikasinya memulihkan martabat para lansia yang tersingkir dari sistem. Dalam salah satu wawancara, ketika ditanya bagaimana ia bisa bangkit, Yuyun menjawab, "Saya gak bangkit sendiri. Anak saya, polisi itu, yang menarik tangan saya keluar dari lubang gelap." Saat mendengar wawancara itu, Dodit hanya tersenyum kecil di dalam mobil dinasnya. Ia tak suka jadi sorotan, tapi ia tahu, ini bukan soal dirinya. Ini soal bagaimana satu tangan yang tulus bisa mengubah jalan hidup orang lain. Suatu sore yang cerah, Dodit pulang lebih cepat dari tugas. Ia menemukan ibunya sedang duduk di depan warung, dikelilingi anak-anak kecil yang sedang mendengarkan dongeng. Di sebelahnya,
Seorang pemuda dari universitas lokal sedang mencatat. Ternyata, warung kecil mereka dijadikan objek penelitian skripsi tentang pemberdayaan lansia dalam masyarakat urban. Dodit duduk di pojok, memandangi ibunya dari jauh. Ia melihat wajah itu tidak lagi menyimpan getir, tidak lagi menunduk malu. Ia melihat mata yang bersinar, tangan yang sibuk, dan senyum yang tak pernah lelah. "Nek," panggil Dodit ketika anak-anak mulai bubar. "Iya, Dit. Besok kamu ikut aku ke Polres." "Ya." "Lagi-lagi kejutan." "Enggak, kali ini kamu diundang untuk jadi pembicara." Yuyun tertawa pelan. "Saya? Pembicara? Saya cuma ibu tua yang jual kopi dan roti." Justru itu. Mereka ingin dengar dari seseorang yang benar-benar hidup di bawah, bukan orang yang hanya belajar dari buku. Yuyun terdiam, tapi ia tahu, dirinya tidak lagi bisa bersembunyi di balik rasa takut. Ia sudah berdiri, dan sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali mundur. Keesokan harinya, di hadapan puluhan peserta seminar internal kepolisian, Yuyun berdiri di podium kecil. Ia berbicara sederhana, dengan bahasa yang membumi, tentang bagaimana pengabaian bisa membunuh lebih perlahan dari kelaparan. Ia berbicara tentang rasa malu, tentang luka lama, tentang putus asa, tapi juga tentang harapan yang datang dari satu tindakan kecil. Salah satu perwira tinggi yang hadir mendekatinya setelah acara. "Ibu, boleh saya peluk?" Yuyun mengangguk. Dalam pelukan itu, semua jarak antara pangkat dan rakyat seolah lenyap. Mereka sama-sama manusia, sama-sama punya ibu, sama-sama pernah takut kehilangan sesuatu. Beberapa bulan berlalu, Dodit tetap menjalankan tugasnya. Warung Yuyun tetap berdiri. Anak-anak sekolah sering mampir membeli jajanan. Para lansia menjadikan warung itu tempat bertemu, bukan untuk mengeluh, tapi untuk merasa ada. Suatu pagi, saat matahari menyinari halaman kecil di depan warung, Dodit dan Yuyun duduk berdua sambil minum teh. "Nek, aku udah ajukan pindah tugas ke wilayah barat Jakarta. Jadi gak terlalu jauh dari rumah." Yuyun menoleh cepat. "Kenapa pindah? Kamu suka kerja di tempatmu sekarang, kan?" "Aku suka. Tapi aku lebih suka bisa pulang setiap malam, bantu ibu di warung, dan lihat ibu cerita ke anak-anak." Yuyun menggenggam tangan anaknya. "Dodit, kamu tahu, saya dulu sempat berharap kamu gak usah cari saya." Dodit menatap ibunya, tidak menyela. "Soalnya saya malu. Tapi sekarang saya bersyukur kamu datang. Kalau gak, saya mungkin udah gak ada." Dodit mengeratkan genggaman tangannya. "Kalaupun aku terlambat menemukan ibu, aku tetap akan cari. Sampai ketemu." Mereka berdua tertawa kecil. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada air mata. Hanya dua manusia yang saling memahami. Di atas meja, teko teh sudah tinggal separuh. Di kejauhan, anak-anak mulai berlarian ke arah warung. Yuyun berdiri dan mengambil kotak permen. "Ayo, anak-anak, hari ini gratis. Tapi harus janji, rajin bantu ibu di rumah." Anak-anak tertawa senang. Mereka tahu, warung Yuyun bukan sekadar tempat membeli makanan, tapi tempat yang mengajarkan mereka tentang ketulusan, pengorbanan, dan cinta seorang ibu yang pernah hilang tapi tak pernah benar-benar pergi. Di bawah matahari pagi yang hangat, Dodit berdiri di samping ibunya. Ia tak butuh pangkat tinggi untuk merasa berharga. Ia tak perlu sorotan media untuk merasa hebat. Ia hanya perlu tahu, ibunya kini tertawa. Dan itu cukup untuk membuat hidupnya berarti.